Di balik hiruk-pikuk kota Malang, ada ruang yang menyimpan waktu. Kayu tangan bukan sekedar tempat. Disinilah cerita dimulai. Dari kampung Talun, dari jejak kerajaan hingga kolonial. Rumah-rumah ini bukan hanya sekedar bangunan. Kalau kita ke Kayu Tangan Heritage hari ini, yang pertama dilihat itu tempat foto dan kuliner. Ramai dan juga estetik. Tapi menariknya, banyak orang datang ke sini tanpa benar-benar tahu sebenarnya tempat apa ini. Padahal, Kayu Tangan bukan sekedar tempat wisata biasa. Tempat ini menyimpan perjalanan sejarah yang membentuk wajah kota Malang dari masa ke masa. Jauh sebelum menjadi kawasan seperti sekarang, Kayu Tangan dikenal sebagai bagian dari Desa Talun. Wilayah ini dulunya kawasan yang subur dan didominasi oleh aktivitas pertanian. Memasuki masa kolonial Belanda, kawasan ini mulai berkembang. Jalan utama dibangun, pertokoan mulai berdiri, dan Kayu Tangan perlahan berubah menjadi pusat ekonomi. Sekitar tahun 1920, kawasan ini menjadi pusat perdagangan dan jasa di Kota Malang. Bahkan pada periode 1930 hingga 1942, Kayu Tangan dikenal sebagai kawasan elit dengan karakter yang menyerupai pusat kota di Eropa. Sisa-sisa masa itu masih dapat ditemukan hingga hari ini, melalui bangunan-bangunan lama yang tetap berdiri dan menyimpan cerita. Menurut warga setempat, Kayu Tangan bahkan pernah dikenal dengan istilah Pasar Senggol, karena ramainya aktivitas perdagangan yang membuat mereka harus saling bersenggolan ketika melintas. Banyak pertokoan besar dan perusahaan ternama berdiri, menjadikannya pusat ekonomi Kota Malang pada masanya. Namun, perubahan zaman membawa tantangan baru. Pada masa pendudukan Jepang, aktivitas ekonomi di kawasan ini menurun drastis. Banyak pelaku usaha yang tak lagi dapat menjalankan kegiatannya. Masuknya pusat perbelanjaan modern, perubahan tata ruang kota, serta perkembangan digitalisasi membuat pertokoan di Kayu Tangan perlahan ditinggalkan. Banyak bangunan yang akhirnya disewakan, dijual, atau beralih fungsi menjadi hunian. Kayu Tangan kemudian lebih dikenal sebagai kawasan pemukiman dan perlahan meredup. Memasuki era otonomi daerah, pemerintah kota memiliki peran yang lebih besar dalam mengelola wilayahnya. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur pembangunan. Di Kota Malang, kewenangan ini dimanfaatkan untuk menggabungkan pelestarian sejarah dengan penataan ruang kota, sekaligus mengembangkan sektor pariwisata. Salah satu langkah penting dilakukan pada tahun 2018 ketika Kayu Tangan ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya. Selain itu, revitalisasi kawasan ini juga didukung oleh program nasional, yaitu Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas permukiman sekaligus mengurangi kawasan kumuh melalui perbaikan infrastruktur. Sebelum menjadi kampung heritage, sebenarnya Kayu Tangan dirancang sebagai konsep wisata religi berbasis makam Bahonggo dalam Lomba Rancang Bangun Kampung Tematik tahun 2016. Perlahan, Kayu Tangan mulai berubah. Bangunan lama tetap dipertahankan, namun kini hadir dengan fungsi yang lebih menyesuaikan kebutuhan masa kini. Ruang-ruang yang sebelumnya tidak terkelola mulai ditata kembali. Fasilitas diperbaiki, akses diperjelas, dan informasi mulai disediakan. Kawasan ini pun kembali hidup dengan wajah yang lebih tertata, namun tetap menyimpan identitas lamanya.
Perubahan terbesar justru bukan pada bangunan, melainkan pada pola pikir masyarakat. Tidak mudah bagi warga menerima perubahan, terutama ketika ruang privat mereka mulai bersinggungan dengan aktivitas wisata. Melalui pendekatan langsung ke kelompok PKK, Karang Taruna, dan warga, perlahan tumbuh kesadaran bahwa kampung ini layak dikunjungi dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan sendiri, tanpa harus menyerahkannya pada investor luar. Namun, di tengah perubahan ini, muncul realita yang menarik. Banyak pengunjung datang ke Kayu Tangan bukan karena memahami sejarahnya, melainkan karena suasananya yang sedang populer. Kuliner, foto, dan pengalaman visual menjadi daya tarik utama. Secara perlahan, fungsi kawasan ini pun bergeser dari ruang yang menyimpan sejarah menjadi ruang yang dikonsumsi sebagai pengalaman. Popularitas memang membawa perhatian, namun bagi pengelola, tantangan sesungguhnya adalah menjadikan kunjungan itu lebih dari sekedar tren. Karena tujuan utamanya bukan hanya membuat orang datang, tetapi membuat mereka memahami nilai yang ada di balik setiap sudut kampung ini. Perubahan ini tentu membawa dampak positif, terutama bagi perekonomian lokal. Kawasan ini menjadi lebih hidup dan peluang usaha semakin terbuka. Menurut data pengelola, jumlah pelaku usaha lokal yang awalnya hanya sekitar 50, kini berkembang menjadi hampir 200 pelaku usaha. Pasti kalau kita bilang keberhasilan sebuah perjuangan di pariwisata itu ada tiga gitu ya, ada tiga sektor yang menjadi tolak ukur. Yang pertama pasti dampak secara lingkungan. Kalau kita lihat perbedaannya sangat jauh gitu ya. Dulu sebelum ada pariwisata tidak hanya di koridor yang menjadi sepi atau istilahnya gelap akhirnya ditinggalkan, di dalam pun sama gitu ya. Kami yang istilahnya tinggal di sini kalau sudah selesai setelah maghrib itu nggak berani keluar gitu ya, terus nggak ada kegiatan juga mau ngapain gitu ya, karena di sini gelap satu, terus sepi juga. Nah, dengan adanya pariwisata sekarang kan juga dibantu oleh kotaku juga, sekarang sudah banyak lampu-lampu, terus juga istilahnya sudah otomatis sudah lebih terang, lebih tertata. Dengan itu, dengan sendirinya warga juga sudah menyadari kita itu sebagai tuan rumah gitu ya. Jadi tanpa dikomando kita sudah harus mempersiapkan segala sesuatunya, terlebih kebersihan lingkungannya kan gitu. Dulu mungkin masih harus ada motivasi, kita mungkin ada tamu atau ada lomba baru istilahnya bersih-bersih. Mungkin persoalannya bukan hanya pada siapa yang datang, tetapi juga pada bagaimana cerita tentang tempat ini disampaikan. Karena ketika sebuah tempat tidak dipahami nilainya, maka sulit bagi seseorang untuk merasa perlu menjaganya. Padahal, Kayu Tangan bukan hanya tentang bangunan lama. Di dalamnya masih hidup berbagai tradisi dan budaya. Kayu Tangan hari ini memang telah hidup kembali. Namun, agar tetap bertahan di masa depan, yang dibutuhkan bukan hanya kunjungan, melainkan juga pemahaman. Dan bagi setiap pengunjung, tanggung jawab terbesar bukan hanya datang dan menikmati, tetapi juga menghargai. Karena menjaga heritage bukan hanya tugas pengelola atau warga setempat, ia adalah tanggung jawab bersama.